Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti video pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tema 7, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Silakan sebelum kalian melanjutkan menyimak video pembelajaran ini, boleh mengambil air minum beserta buku catatan dan alat tulis. Kemudian catatlah apa yang penting dari video pembelajaran hari ini. Selamat belajar anak soleh dan soleha. Anak soleh dan soleha, kita mengingat kembali tentang lingkungan. Masih ingatkah kalian apa yang disebut dengan lingkungan? Kita lihat gambar di bawah ini. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Di antara contoh lingkungan adalah air. Air sangat dibutuhkan oleh kehidupan makhluk hidup. Manfaat air bagi manusia di antara lain adalah sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% adalah air. Berikut ini, air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. 1. Keperluan rumah tangga. 2. Keperluan industri. 3. Keperluan rekreasi dan olahraga. Selancar, arum jeram, renang, dan dayung. 4. Keperluan pertanian dan peternakan. 5. Keperluan transportasi. Adapun manfaat air bagi hewan, di antara lain adalah 1. Membentuk proses pencernaan. 2. Mengatur suhu tubuh. 3. Membantu mengatur tekanan osmose darah. 4. Membantu pertumbuhan fetus. 5. Sebagai tempat hidup atau habitat. 6. Membantu membersihkan tubuh. 7. Sebagai alat perlindungan. 8. Air juga bermanfaat sebagai senjata bagi hewan. Selain itu, tumbuhan juga membutuhkan air. Manfaat air bagi tumbuhan di antara lain adalah 1. Membantu fotosintesis. 2. Tempat proses reaksi metabolik tumbuhan. 3. Sebagai bahan penghasil hidrogen dalam proses fotosintesis. 4. Untuk mengatur suhu mekanisme pergerakan membuka dan menutup stomata pada tumbuhan. 5. Untuk perpanjangan sel pada tumbuhan. 6. Air juga bermanfaat sebagai tempat hidup bagi tumbuhan. Anak soleh dan soleha,
pernahkah kalian mendengar siklus air? Apa ya yang dinamakan dengan siklus air itu? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan atau yang disebut dengan evaporasi, pengendapan atau presipitasi, dan pengembunan atau kondensasi. Kita simak yuk siklus air dalam kehidupan kita. Berikut ini adalah bagan atau gambar tentang siklus air yang terjadi dalam bumi kita. Air yang ada di bumi diantara lain air yang berada dalam lautan, tumbuhan, danau, sungai, dan lain-lain yang berada dalam bumi terkena sinar matahari akan mengalami penguapan atau evaporasi. Proses ini yaitu penguapan yang terjadi pada air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas sinar matahari. Faktor yang mempengaruhi jumlah penguapan yang ada di dalam alam adalah radiasi matahari, suhu udara, tekanan air, tekanan uap, dan tekanan atmosfer. Penguapan ini banyak terjadi di banyak tempat seperti pada tetesan hujan, air laut, dan danau. Penguapan pun dapat terjadi pada air yang menetap seperti air vegetasi tanaman, air tanah, air yang ada di batu dan salju, bahkan disebabkan karena aktivitas manusia seperti menjemur baju. Setelah mengalami penguapan dari permukaan air laut dan tanah, air tersebut menjadi uap air atau yang kita sebut dengan awan. Pada proses ini, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ya ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Dan lama-kelamaan udara tidak mampu lagi menampung uap air. Uap air ini dibawa oleh angin menjadi awan dan atau gumpalan-gumpalan hitam sehingga uap air ini tidak mampu menampung uap air dalam jumlah yang banyak dan akhirnya menjadi hujan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air atau yang kita sebut sebagai hujan. Dalam peristiwa ini, kita sebut sebagai kondensasi atau pengembunan. Setelah menjadi hujan, air hujan itu turun ke bumi dan mengalami penyerapan air oleh daratan atau air diserap oleh permukaan tanah, kemudian mengalir dalam aliran tanah. Kita ulang kembali. Penguapan yang kita sebut sebagai evaporasi, pengendapan kita sebut sebagai presipitasi, dan pengembunan kita sebut sebagai kondensasi yang akan berubah menjadi hujan.
Dari siklus air tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya air di bumi secara keseluruhan cenderung berjumlah tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Manfaat sungai di antara lain adalah 1. Sumber energi pembangkit listrik, 2. Sarana transportasi, 3. Sebagai tempat untuk rekreasi atau hobi, 4. Sebagai tempat budidaya ikan, kepiting, udang, dan lain-lain, 5. Sebagai sumber air makhluk hidup, 6. Sebagai bahan baku industri, 7. Sebagai sumber air pertanian atau irigasi, perikanan, dan juga peternakan. 8. Sebagai sarana untuk olahraga. 9. Untuk tempat mandi dan mencuci bagi masyarakat. 10. Sebagai tempat pembuangan limbah yang ramah lingkungan. 11. Sebagai tempat untuk riset, penelitian, dan eksplorasi. 12. Sebagai tempat hidup hewan dan tumbuhan. 13. Sebagai sumber air minum bagi manusia dan hewan. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat sungai. Sekian video pembelajaran dari Bu Guru. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Bu Guru ucapkan jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.